kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Saya mohonnya. Ya udah, kamu boleh kerja di sini. Jangan berani-beraninya kamu menggoda saya. Kamu pikir saya bodoh? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Firasat saya nggak enak, Tuan. Yang penting Tuan hati-hati ya. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah nggak ada. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Paspor dan visa kamu tuh. Kamu jangan berharap bisa balik ke negara. Ya Allah. Hah? Saya bisa bantu kamu urus ini semua asal kamu mau tidur sama saya. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu. Perempuan ini yang jahat, bukan om, tante, dan umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat abi kamu meninggal. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun dalam pikiran saya kalau saya harus kerja sebagai TKW. Saya tinggal dengan ibu saya bernama Ibu Ratih. Dia divonis kena kanker otak. Dan Bibi Desi terpaksa menerima saya dan ibu menumpang di rumahnya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Tapi aku harus ambil air wudhu. Harus kuat. Kenapa? Ibu, nggak boleh kayak gitu. Kalian itu ya, selalu bikin ulah di rumah saya. Kalian itu sadar diri dong, numpang di sini. Tante, ibu lagi kesakitan, Tante. Ibu kamu tuh dari dulu memang begitu, bentar lagi juga mati. Udah deh, mendingan kamu beresin tuh kerjaan, masih banyak. Cepetan, numpang atau diri. Ibu udah nggak apa-apa. Udah kamu kerja lagi. Nggak apa-apa. Ibu. Numpang atau diri. Awas kalau berisik lagi. Des, Apalagi? Apalagi sih, Mbak? saya lagi kurang enak badan, Des. Maaf. Mbak, nggak usah banyak cincong ya. Lantai masih kotor. Dalam belum dicuci. Belum dipel, belum disapu. Mendingan Mbak kerjain semuanya. Mbak itu jangan lupa ya, Mbak. Mbak itu di sini tuh numpang dan gak gratis. Ini rumah saya, Mbak. Iya, Des. Saya ambil pel-pelannya dulu. Cepetan, sekarang. Lelet banget kalau kerja. Ini bete nih. Biasalah. Di rumah gue ada ini, ada 2 orang nih lagi numpang. Yang satu lagi sakit kena kanker otak. Yang satu pengangguran. Pusing deh gue. Nama-namain beban hidup gue aja. Kerjaannya harus menjadi TKW. Iya juga sih. Gini deh, kamu bantuin aku untuk ngurusin semua keperluan untuk si Anissa untuk jadi TKW, oke? Oke, bye. Anissa! Iya, Tante. Anissa, dengar ya.
Saya nggak mau kamu itu terlalu lama numpang di rumah saya. Ya? Jadi kamu itu sebaiknya kerja jadi TKW. TKW tante. Iyalah, karena saya tuh nggak bisa dong lama-lama kamu sama ibu kamu numpang di rumah saya. Terus saya harus biaya kalian terus-terusan. Enak aja. Saya nggak bisa jauh dari ibu, Tante. Nanti siapa yang jaga ibu? Jangan, Des. Jangan, Des. Saya nggak bisa kalau harus jauh dari anak saya. Kamu tuh nggak sadar. Hah? Ibu kamu ini udah sakit-sakitan. Mungkin sebentar lagi nggak lama lagi dia bakalan mati. Terus kalau kamu nggak kerja, kamu dapat duit dari mana? Buat kemoterapi dia, buat beli obat-obatannya dia. Ini kesempatan. Kesempatan itu datang cuma sekali, nggak 2 kali. Udah deh, gak usah sok-sok nggak mau. Kalau kalian nolak, kalian angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Bu, enggak, Sa. Tapi ibu pasti khawatir kalau kamu jauh dari ibu. Mau apa enggak? Iya, saya bersedia, Tante. Bagus. Coba dari tadi jawabannya. Ya, kan enak. Ini rumah tuan atau majikan kamu bekerja ya? Iya, Pak. Ya sudah, saya tinggal ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salah. Kamu yang mau kerja di rumah saya? Iya, Tuan. Coba lihat paspor dan dokumen tenaga kerja kamu. Maaf, Tuan. Paspor sama dokumennya dibawa sama agen saya. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau misalnya kamu nggak punya dokumen, visa dan paspor, ya kita nggak bisa nerima kamu kerja di sini. Coba sekarang kamu telepon aja. Iya, baik, Tuan. Maaf, Tuan. Nomor agennya nggak bisa dihubungi, Tuan. Oh kalau gitu, ya berarti kamu nggak bisa kerja di sini. Jadi sekarang kamu boleh pergi dari sini ya. Nyonya, saya mohon, Nyonya. Di sini saya nggak punya siapa-siapa, Nyonya. Kamu tenang aja. Mungkin HP agen kamu lagi lowbat jadi nggak bisa. Kamu boleh kerja di sini. Alhamdulillah. Makasih, Tuan. Tapi Abi tuh gimana sih? Kok main terima-terima aja kerja di sini? Kalau misalnya dia ini imigrasi gelap, terus dia punya masalah dan kabur ke sini, Abi tuh harusnya berpikir dulu baik-baik sebelum menerima orang kerja di rumah kita. Umi, nanti kita cek lagi. Suruh dia telepon agennya, bawa dokumen dan ke sini. Nanti kalau ada yang nggak beres, kita telepon orang imigrasi. Nisa, ini kamar kamu. Silakan kamu istirahat dulu. Setelah itu nanti baru kamu dikasih tahu apa tugas kamu di rumah. Baik, Tuan. Terima kasih ya, Tuan. Nyonya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat majikan baik. Ini semua berkat doa ibu. Ibu, Saya peringatkan sama kamu ya, jangan berani-beraninya kamu menggoda suami saya. maksudnya? Kamu tuh jangan pura-pura bodoh ya. Kalau sampai kamu berani menggoda suami saya, awas. Dan satu hal, kamu harus sediakan dokumen-dokumennya. Kalau enggak, saya kirim kamu ke penjara karena kamu adalah TKW ini.
Alasan aja. Ini kamu cuma lupa. Kalau habis makan, cuci tuh piring. Masa harus saya sih yang cuci? Iya, Des. Pasti nanti saya beresin semua. Tapi sebentar lagi ya, Des. Kantor saya sebentar lagi sekarang. Ayo, yuk sekarang beres. Ayo sekarang. Lihat tuh. Apa ini, Mbak? Piring kotor kok biarin aja. Cuci dong. Jangan kalian cuma makan aja. Apa? Sakit lagi. Dan cepetan beresin. Habis itu rebusin air panas. Saya mau mandi. Ngerti nggak? Sebelum anak kamu ngirim duit, kamu jangan mati nih. Air panas. Aduh. Maaf, Des, nggak jangan. Saya nggak sengaja, Des, ya Allah. Punya mata, Bibi. Piring juga ada yang dimana gitu. Sayang, udah sore, ayo kamu mandi. Nanti aja Umi, Putri lagi main seru nih. Putri, Umi bilang mandi. Putri mandi dulu ya. Nanti habis mandi bisa main boneka lagi sama Bibi. Ya udah, Putri mandi dulu ya, Bi. Sayang, Bibi mandi dulu ya. Putri nurut banget sih sama Anissa. Ini nggak boleh dibiarin. Ayo sayang ini. Gak mau Umi. Maunya sama Bibi Anissa. Kok kamu sekarang nggak mau sih disuapin sama Umi? Dari kecil juga Umi tahu yang suapin Putri. Kok sekarang malah mintanya disuapin sama pembantu? Pokoknya gak mau. Kalau Umi ninya kasar. Kasar gimana sih sayang? Kamu jangan alasan doang deh. Kamu cuma karena nggak mau makan kan? Putri, ini tuh enak. Dan yang masak juga Bibi Anissa. Gak mau. Enak kan masakan Bibi Anissa. Abi mau nambah lagi. Ya, kalau misalnya yang masak Bibi Anissa enak. Terus kalau misalnya Umi yang masak nggak enak kan Abi ya? Enak Umi. Kalau misalnya Umi yang masak kenapa Abi nggak pernah nambah? Anissa, Iya, Nyonya. suapin Putri. Dia lebih milih disuapin sama pembantu daripada sama Uminya sendiri. Dulu Ka'bah itu mau dihancurkan sama pasukan gajah. Yang dirajai itu sama Abraha. Tapi Allah tidak membiarkan. Lalu Allah itu mengirimkan burung, namanya itu burung ababil. Dan burung itu yang menghancurkan pasukan gajah itu, dilemparin sama batu-batu gitu. Dan akhirnya Ka'bahnya berdiri sampai sekarang. Anissa ini pinter banget ya ngambil hati. Dia udah berhasil ngambil hatinya Abi. Dan sekarang dia coba ngambil hatinya Putri. Enggak, aku nggak boleh memperlihatkan kekesalanku di depan Putri. Diam musik. Kamu pikir saya bodoh? Kamu lagi berusaha buat merebut hati suami dan anak saya kan? Jawab! Demi Allah, saya nggak ada niat sedikit pun, Nyonya. Bohong kamu ya, bohong kamu. Jawab! Sumpah demi Allah, Nyonya. Saya peringatkan ya sama kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kalau enggak kamu akan nyesel. Ingat. Sakitnya. Yang keras mijitnya. Bisa nggak sih mijit yang enak? Maaf, Des. Kepala saya pusing. Baru juga 5 menit. Alasan.
kok punang-punang ya? Alasan ada aja. Des, maaf Des. Saya mual banget. Saya ke belakang dulu ya, nanti saya balik lagi. Udah nggak usah balik. Nggak perlu. Bosan dulu. Alasan sakit. Baru juga disuruh. Anissa, Anissa. Abi bangun. Ada apa Umi? Abi suka sama Anissa. Kenapa Umi tanya kayak gitu? Tadi barusan Abi tidur dan hijau panggil nama Anissa. Padahal aku nggak mikirin Anissa. Kok sampai ke bawah tidur? Umi nggak usah cemburu. Surga Abi itu Umi sama Putri. Udah malam, istirahat. Ya Allah. Lancarkanlah pekerjaan Anissa. Biarkan dia jadi orang sukses ya Allah. Agar bisa membantu saya berilah hamba kekuatan untuk menghadapi penyakit ini ya Allah. Dan tambahkan kesabaran hamba untuk menghadapi Desi. Mbak, dengerin ya. Sekarang saya mau keluar. Sebaiknya pintu ini kamu kunci dari dalam. Iya, Des. Kamu mau kemana malam-malam gini, Des? Udah, nggak usah kepo. Itu bukan urusan Mbak. Bu, Anissa udah sampai, Bu. Dan Anissa dapat majikan yang baik banget, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang, Nak. Ibu baik-baik aja kan, Bu? Iya, sayang. Ibu baik-baik aja. Alhamdulillah. Ibu yang sabar ya, ngadepin Tante Desi. Pasti Ibu terasa banget ya. Gak ada aku di sana, Bu. Kamu gak usah mikirin itu ya. Kamu kerja aja yang tenang. Iya, Ibu. Dan obat Ibu sudah mulai habis. Nisa? Nisa? Maaf, Tuan. Gara-gara saya Tuan kepleset, Tuan. Tuan, saya bersihin, Tuan. Saya kok yang salah. Maaf, Tuan. Masih basah saya lagi belajar lagi. Kamu nggak salah kok. Saya buru-buru. Nanti Tuan hati-hati ya. Kenapa? Apa ada negeri kamu kalau jatuh tadi ada pesawat tuh? Enggak sih, Tuan. Tapi rasa saya nggak enak, Tuan. Yang penting Tuan hati-hati ya. Ya sih bener. Saya harus hati-hati. Abi, kok masih di rumah? Tadi katanya buru-buru. Enggak, tadi kepleset nih. Ini mau jalan kok. Ya udah deh. Assalamualaikum. Maaf Nyonya, bukan bermaksud apa-apa. Tadi Tuan kepleset. Ya udah, lanjutin. Iya, Nyonya. Tapi, kok perasaan aku juga nggak enak ya? Iya Pak, saya lagi di jalan tuh nih Pak. Ya, sebentar Pak. Nazim. Anissa. Nyonya,
Ini kenapa? Itu lihat, bersihin. Iya, iya. Bersihin itu yang benar. Halo, assalamualaikum. Iya benar, saya istrinya Pak Rahim. Ada apa ya? Lazim. Abi. Iya, saya segera ke sana. Ya Allah. Lazim. Abi. Abi. Abi jangan tinggalin aku. Abi bangun, Abi bangun. Abi bangun. Kak Rahim. Kak Rahim. Kak bangun, Kak. Abi Kak Rahim. Abi bangun, Abi jangan tinggalin kami. Abi bangun, Abi bangun. Kak Fatma harus ikhlas. Harus kuat. Nggak cuma Kak Fatma yang kehilangan Kak Rahim. Laila juga, Kak. Kita semua, ya Bi. Kak, kasihan Kak Rahim di sana. Nanti jalannya nggak lapang, Kak. Justru kita harus sering-sering mendoakan. Kak, kakak yang kuat ya. Laila benar Kak Fatma. Kak Fatma jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kak Fatma harus sabar, ikhlas. Kak, sekarang Kak Rahim kan udah gak ada. Kak Fatma gak usah khawatir. Kami sekarang punya tanggung jawab untuk ngejaga Kak Fatma sama Putri. Biar Kak Fatma sama Putri gak akan kesedihan lagi. Untuk urusan kerjaan yang memang Kak Rahim tinggalin, biarin aku yang urus, Kak. Itu juga kalau Kak Fatma setuju ya. Terima kasih ya Laila. Ya. Abi jahat. Abi ninggalin Putri. Sayang, Laila gak boleh ngomong gitu ya. Abi tuh gak jahat sama Putri. Abi sayang banget sama Putri. Tapi ya Allah lebih sayang sama Abi. Mungkin Abi sekarang gak kelihatan sama kita. Tapi Putri tahu kan, kalau Abi akan selalu ada di hati Putri sama Umi. Gak mau. Abi gak mau pergi. Pokoknya. Putri. Anissa, kamu gimana sih? Kamu kan pembantu, kejar dong. Iya Tuhan. Putri, kita nggak boleh sedih ya. Nggak mau kan Abi Putri pergi di sana. Ya, kita doain aja semoga Abi dapat yang enak di sana. Kayak sama Allah. Dan lambat laun kita juga pasti meninggal, sayang. Jadi harus sabar ya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa ini sakit sekali? Aku
Aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat ya Allah. Kenapa nggak ambil saja nyawaku ya Allah? Tolong ya Allah. Aku nggak kuat. Heh, Mbak. Kebangetan banget ya. Disuruh nyuci kok malah tidur-tiduran. Ya kayak gini nih. Kalau kebiasaan hidupnya enak, sekarang hidup susah. Saya bukan tidur. Kepala saya sakit sekali deh. Saya minta maaf, saya bukan tidur deh. Alah, alasan. Bosan aku Mbak, selalu dengernya sakit terus. Udah Mbak, cepetan Mbak ya. Beresin. Aku mau pergi kerja. Aku pokoknya mau waktu aku pulang dari kantor, semua bajuku yang kotor udah bersih dan udah beres. Dan satu lagi, tuh aku naruh uang di situ. Mbak harus masak yang enak buat aku. Awas kalau enggak. Ngerti kan? Oh, jadi kamu pembantu baru di rumah kakak saya? Iya, Nyonya. Pastinya kamu punya surat identitas dong? Kayak paspor, KTP, saya mau lihat. Saya nggak mau loh pembantu ilegal di rumah kakak saya itu. Ya. Maaf, Nyonya. Kemarin paspor saya dibawa sama agent saya, Nyonya. Terus saya hubungin nggak bisa. Dan kemarin Pak Rahim sudah tidak mempermasalahkannya lagi, Nyonya. Semasa hidup kakak saya itu tidak mempermasalahkan. Apalagi sekarang kakak saya udah nggak ada. Terus kamu pikir kamu enak-enakan? Justru saya sekarang yang mempermasalahkan sama kamu. Kak Rahim sempat bilang sama saya kalau dia memang nggak mempermasalahkan paspor dan visa kamu supaya kamu tenang. Kami tahu kenapa agen kamu nggak bisa dihubungi. Agen kamu tuh penipu. Paspor dan visa kamu tuh hilang. Kamu tahu? Itu artinya kamu jangan berharap bisa balik ke negara kamu. Apa kamu pegang-pegang saya? Dan coba, kasta kita tuh berbeda. Kamu tuh cuma bantu sih. Pembantu ilegal itu bisa kami seret penjara. Saya mohon, Nyonya. Jangan bawa saya ke penjara, Nyonya. Tuhan, saya mohon itu kebijaksanaannya. Tolong urus paspor saya, Tuhan, Nyonya. Apa kamu bilang? Enak aja kamu perintah-perintah saya. Perlu kamu tahu. Sekarang kamu paspor nggak punya. Dokumen yang lain kamu juga nggak punya. Itu tandanya kamu ilegal. Jangan harap kamu kerja di sini digaji. Ambil. Saya butuh uang itu, Tuhan. Untuk biaya saya, Nyonya. Kamu pikir di sini rumah produksi? Gak usah acting, gak usah nangis. Ambil itu. Kerja! Ya Allah, harus bagaimana ini, ya Allah?
Pasti lagi nangis lagi ya. Udah dong, jangan sedih. Kak Rahim pergi itu kan udah jadi takdirnya, Kak. Ayo Kakak semangat dong. Kak, yang sedih itu juga bukan Kak Fatma aja. Aku gimana? Kak Rahim itu kakak aku satu-satunya. Semenjak kita ditinggal orang tua, cuman Kak Rahim yang jagain aku. Aku juga sedih, Kak Fatma. Tapi yang aku syukuri, aku ada Abi Yahya. Kakak juga ada Putri. Kita harus semangat untuk orang-orang yang sayang sama kita. Iya, makasih ya. Kak, kita jalan keluar yuk. Kita makan di luar, kita shopping-shopping, atau apa aja deh. Yang penting Laila pengen menghibur Kak Fatma. Yuk. Tapi aku lagi malas keluar, Laila. Aduh, kemana ya dompet? Untung ketemu. Duitnya masih ada nggak? Alhamdulillah, duitnya masih ada. Untung nggak dicuri tuh sama Pak Abi. Coba kalau dicuri. Aduh. Berarti kemana ya? Aduh, nih orang bikin susah aja. Heh, Mbak, bangun. Mbak, udah deh Mbak, gak usah pura-pura pingsan. Ngomong aja ngantuk, tidur ya? Mbak, Mbak. Nanti kalau dia sampai mati, bisa-bisa aku juga yang salahin. Wah, gawat. Tahu. Mbak. Cantik dan bagus juga bentuk tubuh pembantu ini. Aku bisa manfaatin posisinya. Yang sekarang sedang bingung karena nggak punya paspor atau dokumen lain. Abi juga disiap. Abi, Umi mau ngajakin Kak Fatma keluar. Kita makan, kita shopping-shopping. Pokoknya kita harus menghibur Kak Fatma biar nggak sedih terus, nggak suntuk. Nah, iya dong Kak Fatma. Kak Fatma tuh harus berubah, jangan terpuruk terus. Sekali-kali harus ganti suasana tuh. Siapa tahu dengan cara ini Kak Fatma bisa berubah, nggak sedih terus dan sedikit bisa lupain Kak Rahim. Iya, kalian berdua benar. Tapi aku nggak yakin kalau aku bisa melepas kepergian Mas Rahim. Kak Fatma jangan gitu dong, Kak Fatma harus yakin. Ya udah Umi, kamu ajak Kak Fatma main kemana kek ya? Loh, Abi ikut kan? Abi tuh ngerasa seharian tadi agak kurang enak badan, udah kalian aja ya. Loh, Abi kok nggak bilang sama Umi kalau lagi nggak enak badan? Udah gini aja, Kak Fatma, kita ke dokter dulu yuk. Habis itu baru kita jalan-jalan, gak apa-apa kan? Iya udah kalau gitu, yuk. Yuk, Bi. Udah kalian jalan, udah nggak apa-apa. Beneran, Abi di Bi. rumah istirahat nggak apa-apa. Beneran Abi istirahat ya. Pergi dulu ya. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, makasih ya, Abi. Usain aja, numpang di rumah orang. Mbak, bangun Mbak. Woi, Mbak, jangan mati di sini dong. Saya nggak punya duit nih buat nguburin kamu. Kenapa saya ada di kamar? Tadi kan saya lagi nyuci. Ya, tadi Mbak emang pingsan tuh di belakang. Susah aja. Gara-gara Mbak nih, saya jadi telat mau pergi kerja. Mbak,
Saya kasih Mbak waktu 5 menit buat istirahat. Gak lebih dari itu. Jangan lupa, ingat. Setelah itu Mbak beresin semua baju-baju saya. Saya nggak mau waktu saya pulang dari kerja masih berantakan di belakang. Ani macam-macam habis. Kamu makan kamu. Kamu ikutin semuanya. Kamu harus ikutin saya. Jadi kamu ikutin semuanya saya. Jangan teriak kamu. Hei, Anissa, kamu tuh cantik banget. Kamu kemana? Jangan ganggu saya. Anissa, kamu tuh jangan takut. Kamu kan nggak punya pasangan pisah. Hah? Saya masih punya harga diri, Tuan. Lepasin, Tuan. Saya lebih baik mati, Tuan. Harga diri apa? Kamu cuma pembantu. Bibi! Bibi! Anissa. Bibi kenapa? Kok kelihatannya tuh kayak gitu sih? Bibi gak apa-apa, sayang. Putri, mungkin Bibi kecapean, jadi tegang. Ya, kamu keganggu ya. Kamu akan menderita karena kamu nolak saya. Gak apa-apa Putri ya. Sebentar ya, Bibi angkat telepon dulu ya. Halo? Ibu? Ibu? Anissa di sini bakal ngusahain ya, Bu. Anissa bakal dapat uangnya ya, Bu ya. Bu, Ibu jangan sakitin diri Ibu lagi ya. Ini akibatnya kalau kamu sudah menolak saya. Kamu akan saya buat menderita. Biar mereka semua lihat bahwa kamu pekerja yang malas. Oh. Wah, gimana nih yang udah makan di luar? Hah? Alhamdulillah. Gue seneng banget, Bi. Iya. Abi gimana, udah enakan? Udah enak. Oh ya, Kak Fatma. Gimana nih yang udah main keluar, ya kan, makan-makan, udah enakan dong? Ya seenggaknya udah gak sedih lagi kan? Iya, udah lumayan. Oh ya, gimana Anissa? Pergi kita jalan tadi, semua kerjanya beres kan? Aduh, gimana ya, itu dia. Mi, ya Kak Fatma lihat sendiri. Piring-piring gak diberesin. Astagfirullahaladzim. Terus lantai juga pada kotor, gak disapu, apalagi dipel, ya kan? Ya ampun, kakak punya pembantu malas banget sih. Ya Allah. Anissa! Anissa! Iya. Kamu tuh ya bener-bener. Oh jadi gini kerjaan kamu kalau saya lagi gak ada di rumah? Lihat, semuanya masih berantakan. Kok berantakan? Tadi rapi Nyonya, nggak berantakan kayak gini. Kenapa tampar saya Nyonya? Kamu tanya kenapa kamu tertampar?
Kamu tuh pantas ditampar. Coba aja kalau misalnya suami saya masih hidup. Mungkin kamu sudah selingkuh sama dia, Kak? Saya nggak ada niat seperti itu, Nyonya. Aduh, Kakak jangan lembek-lembek sama pembantu kayak gini. Ya, kamu tuh drama tau nggak? Drama kamu tuh. Udah ngaku aja sama nyonya kamu. Gemes. Sumpah demi Allah, Nyonya. Oh, jadi kamu nyalak ya? Iya, ini ada makan nih. Sana kamu bersihin. Buruan. Cepetan. Maaf, Nyonya. Saya mau bicara. Apalagi sih? Hah? Maaf kalau saya lancang. Cepetan. Lo ngomong gak usah maaf-maaf. Karena zaman lebaran. Bisa nggak gaji saya dimajuin, Nyonya, buat biaya berobat ibu saya? Aduh Anissa, kamu tuh ya udah buat saya sakit hati. Terus sekarang kamu minta gaji kamu dimajuin. Jangan dikasih, Kak. Memangnya kenapa ya? Jadi begini. Sebelum Kak Rahim meninggal, Kak Rahim sempat bilang sama saya, kalau ternyata gaji Anissa itu sudah diberikan untuk 2 tahun ke depan. Tapi ternyata gajinya itu dibawa kabur oleh agennya. Yang bener kamu. Kok saya nggak tahu apa-apa dan Mas Rahim nggak pernah cerita apa-apa ke saya? Aduh kakak sayang, Laila kan udah bolak-balik sama kakak bilang kalau jangan tertipu sama muka kolok pembantu ini. Kakak nggak nyadar ya? Jangan-jangan selama ini Mas Rahim udah berhubungan diem-diem sama pembantu. Oh, jadi kamu bener-bener kamu ya kayak kamu. Sini kamu. Demi Allah, ya, saya nggak ada hubungan apa-apa, ya. Sekarang kamu kerja di sini dan aku nggak akan pernah bayar gaji kamu. Sana kamu. Cepetan. Galak bener sih. Kamu menolak saya. Saya kan sudah bilang, kalau kamu berani menolak saya, kamu akan menderita. Kalau kamu nggak mau menderita, kamu harus mau sama saya. Lepasin. Kuat. Abi? Abi? Abi lagi ngapain sama pembantu itu? Ini Umi. Perempuan kotor ya. Berani-beraninya kamu godain saya. Dia mau minta gaji Umi. Sama mau paspor dan visanya diurusin. Wah, enggak ya. Berani kamu cari mati ya? Berani godain suami saya. Sini. Kalau diri kamu ya, hah? Diri kamu. Kamu pikir kamu kepedean? Bisa ngerebut suami saya? Jangan sekali-kali kamu ngulangin lagi. Abi. Kak, ngelamun apaan sih? Duh Laila, aku tuh jadi kepikiran. Apa benar ya suamiku dekat dengan Anissa? Aduh, kakak nih. Kakak nggak percaya sama Laila, adik kakak sendiri. Kakak nggak tahu aja, barusan ada kejadian apa di dapur. Berani-beraninya tuh pembantu itu goda-goda suami Laila, Kak. Yang benar kamu? Lihat aja, habis Laila hajar. Apa aja ya, Kak? Laila tahu itu pembantu kakak. Tapi kalau kurang ajar kayak begitu, suami Laila, Kak, digoda-goda. Mau direbut juga. Kakak jangan tertipu sama pembantu muka polos kayak gini. Mentalnya, jiwanya perempuan bobrok. Dia udah ganggu-ganggu rumah tangga kakak. Sekarang ganggu-ganggu suami Laila juga.
Kak Rahim itu setia sama kakak. Tapi kalau laki-laki dikejar sama perempuan gatal kayak begitu, menurut kakak gimana? Nggak bisa dibiarin. Di mana dia sekarang? Dapur. Habis ku hajar, dihajar lagi sama Kak Fatma. Ya. Kamu genit-genit ya sama Yahya, hah? Bapak saya. Kak Fatma. Nangis. Bibi! Bibi! Putri kenapa ya? Bibi! Umi! Bibi mana? Kamu tuh ngapain sih? Cari-cari perempuan jahat itu? Bibi Anissa bukan orang jahat. Umi lapar. Tapi aku mau suapin sama Bibi. Putri, kok kamu sekarang jadi manja gini sih? Umi nggak suka loh kalau Putri manja-manja seperti ini. Apalagi sama Bibi. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Biar Umi ambilin kamu makan dan kamu makan sama Umi. Jangan sama Bibi lagi. Aku maunya sama Bibi. Enggak. Kamu makan sama Umi aja, ya. Sekarang kamu buka mulut, kamu makan. Ya, Sen? Nih. Gak mau. Sayang, ayo dong dimakan. Gak mau. Kok kamu malah milih Bibi sih daripada Umi? Ayo dimakan. Gak mau. Gak mau. Putri, kamu jangan bikin Umi jengkel ya. Ayo kita makan. Makan. Gak mau. Gak mau. Putri gak mau. Pokoknya tipik. Bibi. Putri. Permisi Nyonya, ada apa Nyonya? Kok Putri teriak-teriaknya? Ini semua gara-gara Putri. Dan ini bukan urusan kamu. Sekarang kamu keluar. Ayo, kamu keluar. Putri, kamu harus makan. Ini, kamu harus makan. Makan. Gak mau. Putri, dengerin Umi. Gak mau. Putri. Gak mau. Ya, ayo kita makan. Makan. Gak mau. Putri. Gak mau. Putri makan. Gak mau. Gak mau. Putri. Tinggal di rumah keluarga Nyonya Fatma seperti di neraka. Jika bukan karena niat baik saya untuk membantu ibu, mencari uang untuk biaya kemoterapi, meski Ibu Rati hanyalah ibu angkat saya, mungkin saya sudah memilih mati. Anissa, mana nasi goreng saya? Ini apaan? Tuh ada sosisnya sih. Maaf Nyonya, soalnya saya kalau bikin nasi goreng pakai sosis. Itu tuh buat apa sih? Tanya kan bisa. Maaf, bosan tahu nggak? Maaf, emangnya saya itu ibu sama bapak kamu. Ah udah, makan.
Kak Fatma, kok ngelamun di sini? Masih kepikiran Kak Rahim ya? Aku masih belum bisa melepaskan kepergiannya Mas Rahim. Aku nggak bisa fokus kemana-mana. Ya, aku ngerti Kak, gimana perasaan Kak Fatma. Tapi Kak, hidup itu kan harus terus berjalan. Kakak nggak boleh begini terus. Oh iya Kak, aku kan dapat laporan kalau saat ini keuangan perusahaan nggak ada yang ngurus. Karena kan biasanya memang Kak Rahim sendiri yang turun tangan ngurus keuangan. Jadi aku sempat diskusi sama Laila. Karena melihat keadaan Kak Fatma yang memang belum siap, jadi aku dengan Laila ada ide Kak. Itu juga kalau kakak setuju ya, cuma usul dari kita berdua. Gimana kalau untuk sementara ini keuangan dan operasional perusahaan aku dan Laila dulu yang pimpin. Jadi sambil menunggu sampai Kak Fatma siap. Ya kalau memang kalian bersedia, ya udah. Aku bisa serahkan itu semua ke kalian dulu ya. Iya Kak Fatma ngerti kan, ini kan karena kita ngeliat keadaan kakak seperti ini. Aduh, Mbak. Saya tuh benar-benar kasihan ya, Kak. Nih, makan nih. Saya bikinin bubur yang paling enak buat kamu. Karena hari ini saya lagi enak. Dan jangan makan sendiri. Kayaknya kamu lemes banget. Jadi deh, suapin ya. Duh, nih orang. Des, gak usah Des. Nanti saya makan sendiri aja. Buburnya kan masih panas. Ini kalau nggak panas nggak enak, Mbak. Kamu tuh gimana sih, Mbak? Aku tuh udah perhatian loh sama kamu. Kok kamu tuh malah kayak gitu? Nih, makan. Nih, makan, Mbak. Des, tapi ini masih panas, Des. Lalu aja hidupnya di sini. Sini. Nanti saya makan sendiri, Des. Masih panas, Des. Mbak, kamu tuh gimana sih, Mbak? Udah disuapin, kamu malah dibuang-buang, dimuntah-muntahin. Bisa nggak kamu untung ya ini orang ya? Diri. Minta maaf, Des. Saya nggak ada maksud untuk tidak menghargai kebaikan kamu, tapi ini panas, Des. Alasan aja. Masih bagus sih ya. Kita perhatian mau kasih makan. Maafin saya, Des. Maafin saya, Des. Cahin aja kamu kesal. Loh, kenapa minyaknya kayak kena minyak panas ya? Sini. Enggak. Sini. Lepasin. Sini. Hah? Nggak usah bawel kamu ya. Ini akibatnya kalau kamu udah berani nolak saya. Saya kan bilang sama kamu akan saya buat menderita. Dan penderitaan kamu akan berakhir kalau kamu meninggal. Tadi muka kamu panas kan? Sini. Tuan, Sini kamu. Lihat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Ibu, Anissa minta maaf. Anissa belum bisa kirim uang ke Ibu. Ibu kenapa nangis, Bu? Tadi Desi habis marah-marah sama Ibu, Nak.
Katanya ibu selalu aja bikin masalah buat dia. Dan dia paksa ibu makan bubur yang masih panas. Ibu yang sabar ya Bu. Ibu juga kangen banget sama kamu sayang. Kamu kapan pulang nak? Ibu takut umur ibu tidak panjang lagi dan ibu belum sempat ketemu lagi sama kamu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu pasti sembuh, Bu. Anissa yakin, Bu, ibu pasti sembuh. Dan kita pasti ketemu lagi, Bu. Ya udah, sekarang ibu gak boleh mikir apa-apa. Ibu harus sabar. Dan ibu sekarang harus istirahat ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Kamu pakai nanya. Maksud kamu apa ngeliat-ngeliatin foto suami saya? Kamu suka? Kamu juga merasa kehilangan? Iya? Enggak Nyonya, enggak kayak gitu. Saya cuma mengagumi Tuan Reham aja kok Nyonya. Dia suami yang baik Nyonya. Alasan kamu ya? Puas? Enak? Rambutku mulai bertambah banyak rontoknya. Aku cari kerjaan yang lain ya supaya aku bisa dapat uang buat beli obat. Ibu lagi yang telepon. Aku angkat nggak ya? Tapi takut penting. Aku angkat aja deh. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anissa. Anissa, maaf sayang Ibu mau tanya. Apa kamu sudah punya uang, nak? Anissa belum punya uang, Bu. Ini rasanya sakit sekali, nah Ibu rasanya udah gak kuat. Rasanya udah pengen mati. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, Ibu. Balikin handphonenya. Siapa yang suruh kamu kerja sambil teleponan, ha? Siapa? Hah? Balikin handphonenya tadi Ibu saya telepon Tuan. Halo? Kenapa Anissa mematikan teleponnya? Saya akan balikin handphone kamu kalau kamu mau lakuin apa yang saya mau. Saya gak akan pernah, Tuan. Sampai mati pun saya gak akan pernah ngikutin kemauan Tuan. Yang suci kamu, sini. Nyonya, makanannya sudah siap ya. Kamu tuh kurang ngajar banget sih teriak-teriak segala. Samperin. Maaf, Nyonya. Ini Laila sama Yahya mana? Saya nggak ngeliat, Nyonya. Putri kenapa nggak mau belajar sayang? Aku inget Abi. Putri nggak boleh sedih ya. Putri harus doain Abi, semoga Abi bahagia di sana. Abi di surga ya? Iya sayang. Kalau orang jahat pasti masuk neraka ya, Bi? Iya, itu deminya Allah. Tante sama Om Yahya terutama Umi masuk neraka ya? Anissa. Kamu ngajarin anak saya apa?
saya tidak mengajarkan yang buruk-buruknya. Bohong. Kamu pikir saya nggak dengar barusan? Dia bilang om, tante, dan uminya jahat dan akan masuk neraka. Ngajar kamu ya. Jangan pukul Bibi, kasihan. Perempuan ini yang jahat, bukan om, tante, dan umi kamu. Dan dia juga yang sudah buat abi kamu meninggal. Nyonya tega nuduh saya kayak gitu, Nyonya. Kamu bilang saya nuduh kamu. Kamu ingat gak? Kejadian sebelum suami saya meninggal. Kamu mencoba buat menyentuh dia kan? Itu semua gara-gara kamu. Sayang, kamu jangan pernah mau deket-deket sama perempuan jahat ini ya. Putri nggak percaya. Putri, kamu tuh harus percaya sama Umi. Putri nggak percaya sama Umi. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Hamba perlu uang untuk beli obat. Ibu sakit? Enggak Pak, saya sehat kok Pak. Ibu udah makan? Belum Pak. Ya udah, kalau gitu saya belikan nasi ya. Lanjutin aja kerjanya. Makasih Pak. Dia lebih sayang sama kamu daripada sayang uminya sendiri. Apa yang kamu ajarkan sama dia? Hah? Nyonya, saya selalu mengajarkan yang baik-baik kok, Nyonya. Mengajarkan yang baik-baik. Bohong kamu. Ini. Gimana tuh? Jangan. Putri, kamu apa-apaan sih? Kasihan Bibi Anissa. Harus dikasih pelajaran, Kak. Putri jadi kurang ajar. Laila baru kan digigit nih. Putri, kamu ya. Kamu biar Putri aja. Ayo, sini. Sini. Sekarang Umi adalah kesempatan buat kita untuk habisin uangnya si Rahim. Iya Bi, udah gak usah pakai lama. Umi gerah. Ngapain juga kita lama-lama di sini? Tenang aja Umi. Sebentar lagi semua usaha bisnis milik Rahim akan jatuh ke tangan kita dan Fatma nggak dapat apa-apa. Aduh Bi, Fatma, gampang banget kita bohongin. Kenapa Umi? Kayaknya ada orang ya? Jangan-jangan ada yang nguping lagi. Cina. Tadi nguping ya berbicara? Saya nggak nguping, Nyonya. Ngaku kan? Kalau nggak saya sakitin kan? Ngaku. Aku beras doang ya? Jangan berani macam-macam sama kami. Awas. Ayo. Dari mana, Mbak? Saya tadi ikut kuli bangunan, Des. Uangnya buat beli obat. Siapa yang ngasih izin Mbak keluar dari rumah? Hah? Maaf, Des. Saya terpaksa kalau tadi saya tetap di dalam. Saya nggak bisa beli obat. Itu bukan urusan saya, Mbak. Mbak, ini rumah saya. Kalau mau keluar harus izin sama saya. Ngerti nggak? Memangnya
anakmu si Anissa tuh nggak ngirim uang ya buat kamu? Hah? Dengar ya, kalau sampai bulan depan Anissa nggak ngirim uang buat kamu, kaki dari rumah. Allah, Des, jangan, Des. Nanti saya mau tinggal di mana, Des? Itu bukan urusanku, Mbak. Sip, sekarang ikut aku. Des. Aduh, sakit, Bi. Sakit, Bi. Kamu ngapain sih ponakan saya? Mikir. Kamu tuh buat ilegal, udah kerjaannya gak becus. Bisa gak sih kerja? Sakit. Tuh lihat tuh, lututnya. Kamu mau ganti rugi kalau keponakan saya ada apa-apa? Bibi Anissa nggak salah. Nggak salah gimana sih? Tante kan ngeliat kalau kamu dijatuhin sama pembantu ini. Coba lihat. Tuh kan. Kamu mau tanggung jawab kalau keponakan saya kenapa-kenapa? Bibi Anissa nggak celakain aku. Putri sendiri yang jatuh. Kamu tahu? Dia tuh nggak bisa bersuara sekarang karena dia tuh jahat. Dia tuh dihukum sama Allah. Tahu nggak sih? Tante Laila yang jahat sama Bibi Anissa. Sakit. Sakit, Bi. Ini. Kamu tuh ya, Mbak ya. Udah dikunciin masih berani kabur. Maaf, Des. Saya butuh obat, Des. Saya mau minum obat, Des. Alasan aja. Udah, sekarang saya kunciin kamu dari depan. Des, jangan, Des. Saya mohon, Des. Gimana saya makan dan minum? Saya mau ke kamar mandi gimana, Des? Jangan, Des. Udah, tenang aja. Nanti air saya sediain. Waktunya makan, saya buka nanti pintunya. Des, jangan, Des. Gimana sih? Des! Des, buka pintunya, Des. Aduh, Kak Fatma gimana sih? Malah enak-enakan baca majalah di sini. Tuh, Putri celaka. Putri jatuh dan disengaja sama perempuan itu, sama pembantu itu. Kak, rasanya pembantu itu tuh dendam sama kakak, terus sekarang dilampiasin sama Putri. Kurang ajar sih Anissa ya. Putri jadi pelampiasan kekesalannya dia sama saya. Ya ampun Putri. Putri kamu kenapa nak? Ya ampun. Kamu apain anakku ha? Bibi nggak salah, Umi. Tante Laila yang jahat. Putri, kok kamu malah belain pembantu ini sih? Kamu yang benar dong kalau bisa jaga anak. Kak, kamu nggak bisa didiemin. Putri bisa kurang ajar sama kita. Dia udah bawa pengaruh buruk buat Putri. Saya mau ngomong sama Kamila. Ayo, buruan. Oh, udah kasih pelajaran aja, Kak. Udah didiemin tuh pembantu. Kamu tuh ya bener-bener. Kamu nggak terima ya? Aku tampar, aku pukul. Iya, sampai kamu berani-beraninya mau mencelakakan Putri. Hah? Ngomong yang jelas. Tuh, itu tuh. Hilangkan suara kamu gara-gara kamu itu dikutuk karena kamu sudah mengerebut suami saya. Iya kan? Masih berani-berani kamu ya? Sudah, sana masuk kamar kamu. Buruan. Desi! Ya Allah, Des! Des, jangan dikunciin, Des! Buka, Des! Desi, buka, Des! Tolong! Itu suara Bu Rati. Kenapa ya dia? Katanya dia lagi nyusul anaknya. Wah, ada yang gak beres nih. Tega banget ya Bu Desi. Ngurung saudaranya sendiri. Ayo kita panggil warga buat dobrak pintunya. Ini Bapak, ini Bu. Dobrak aja pintunya. Bu Rati dikurung di dalam, Pak. Bu Rati.
Ya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Anissa, nih, cuci baju saya, terus kamu keringin, kamu setrika. Ada yang mau saya pakai. Sekarang ya. Oh, masih sakit ya? Masih sakit? Masih sakit nggak? Mau cuci nggak? Lah. Halo? 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 Halo, Anissa? Halo? Gak ada suaranya, Bu. Coba saya bicara, Bu. Anissa. Bu? Anissa. Halo? Belum dikerjain juga nih baju saya. Ya Allah. Anissa kenapa ya? Kamu gimana sih? Saya tuh ada cara tau nggak? Malah telepon-teleponan. Iya cepetan, saya tuh ada cara, cuci. Minum aja, keburu. Anissa! 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 Anissa tunggu! Kemana kamu? Jangan kabur! Hah? Kamu mau kabur? Hah? Mau kabur? Hah? Kabur, Abi. Segampang itu kamu kabur dari kami. Kamu nggak keluar dari negara ini. Bibi Anissa! Bibi Anissa! Putri, kenapa nak? Bibi Anissa, mana aku mau main sama Bibi? Aduh Putri, kamu jangan berisik dong. Iya nanti Bibi Anissa pulang. Pokoknya aku mau sekarang. Putri, Ya udah, aku mau ke kamar Bibi. Putri. Bibi! Bibi mana Bibi? Bibi mana? Bibi mana ya? Oh, Anissa nggak ada. Ya Umi nggak tahu nak. Yaudah kita cari duluan aja yuk. Bibi Anissa! Cepetan Bi. Sini tangan. Dia kabur. Masih. Penghalang tau nggak? Coba diem. Gak bakalan kita siksa. Saya keluarganya Bu Ratih. Jadi saya yang akan membawa Bu Ratih. Saya yang akan bawa dia ke rumah sakit. Karena kamu udah menyiksanya. Kamu tuh jangan ngeyel ya. Saya kan udah bilang saya nggak bawanya. Dia itu kena kanker otak. Jadi otaknya tuh udah terganggu. Kalau ngomong asal aja dia itu. Saya yakin Bu Ratih nggak akan bohong. Pokoknya saya yang akan bawa dia pulang. Kamu berdarah.
Kita harus segera ke rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Sabar. Bu, tahan, Bu. Ya Allah, ya Allah. Selamatkan saya. Saya nggak mau mati. Said kamu. Oh, sekarang saatnya Umi. Anissa. Iya, Bu. Anissa kenapa, Bu? Anissa dibakar. Anissa, tolong Anissa. Tubuhnya diikat. Anissa dibakar. Tenang, Bu. Aku cuma mimpi. Sekarang doakan yang terbaik untuk Anissa. Bibi Anissa kemana sih? Bibi Anissa nggak disiksa kan, Umi? Disiksa? Disiksa gimana sih, sayang? Kan Tante Laila sama Om Yahya kan jahat. Lah, kamu nggak usah mikir kayak gitu. Mendingan sekarang kita cari Bibi ya. Berhenti! Biadab kalian ya. Anissa, sabar Anissa. Ya Allah, Anissa. Ya Allah, Anissa. Bibi! Anissa, Anissa! Anissa bangun, Anissa. Anissa! Putri, maafin Umi ya. Selama ini Umi jahat sama Bi Anissa. Maaf, ini bukan ke Putri, tapi ini ke Bibi Anissa. Iya sayang, nanti kalau misalnya Bi Anissa udah bisa bicara, Umi minta maaf sama dia. Dan kamu tenang aja, Umi akan urus semuanya. Umi nyesal, dan Umi mau menganggap Bi Anissa sebagai adik Umi sendiri. Bener ya, Umi? Iya sayang. Nyonya Fatma berubah baik kepada saya. Saya yang dibakar oleh Yahya dan Laila dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar yang saya alami. Nyonya Fatma juga mentransfer uang untuk ibu saya. Keinginan selanjutnya adalah pulang untuk menemui ibu yang masih sakit. Mbak, hari ini pulang? Iya, Bu. Sekalian saya mau kasih kamu teh. Nah, hari ini Anissa pulang. Tapi kenapa Anissa nggak kasih kabar ke saya ya? Mungkin Anissa pengen kasih kejutan kali. Udah, itu gak penting. Sekarang kita siap-siap, kita pergi ke bandara buat jemput Anissa. Kamu yakin, Des? Ya iyalah Mbak, masa Anissa mau bohong sih? Oh iya, ngomong-ngomong, biar udah dibayar? Ini saya mau lunasin semua. Anissa juga udah kirim uang lagi kok. Gini aja Mbak, nanti kita pergi ke ATM. Kita ambil semua uang dan bisa buat bayar biaya rumah sakit dan sisanya buat shopping. Desi, kamu nggak perlu ngakalin saya. Insya Allah saya pasti berbagi rezeki buat kamu. Jangan deh. Tadi udah Anissa.
Tak kuras perhiasan emas punya sifat dan berliannya. Kalau gitu kita ke kamar Fatma. Laila tahu kalau dia banyak duit. Bisa tahu Putri gimana? Kayak ada orang masuk. Halo Nyonya. Iya Anissa? Nyonya, rumah kerampokannya. Astagfirullahaladzim. Anissa terus gimana? Ya udah, kamu tolong jagain Putri ya. Nanti aku akan segera telepon polisi. Baik Nyonya. Nyonya, tapi dari suaranya kayak Tuan Yahya sama Nyonya. Kamu hati-hati. Nyonya. Wah, gini. Kalian benar-benar jahat ya. Masukin rumah majikan saya yang sangat baik hati. Itu mereka. Pabrik. Aduh Pak, saya nggak jahat Pak, saya nggak apa-apa kok. Gimana sih? Aduh, Fatma. Kamu gak apa-apa kan? Saya baik-baik aja Nyonya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syukurlah kamu udah pulang. Mbak Desi menghilang setelah menculik ibu kamu di rumah sakit. Saya permisi. Terima kasih Ibu ya. Ini wanita pilihan bisa sakit, Bisa. Ibu.